Halo para pendidik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Bajoramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Para insan pendidik di seluruh Indonesia yang hebat. Berbicara tentang pendidikan dan abad 21, tentu pendidikan khususnya di Indonesia mengalami kemajuan. Dan kemajuan itu harus dibarengi dengan inovasi pembelajaran. Berbicara tentang inovasi pendidikan tentu bukan sesuatu istilah yang baru bagi pendidik di Indonesia, baik itu guru maupun dosen. Inovasi adalah sebuah ide atau gagasan di mana ide atau gagasan ini merupakan suatu hal yang terjadi pada periode tertentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan. Sedangkan pembelajaran itu sendiri adalah proses perilaku yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, proses dalam pembelajaran ini tentu saja melibatkan interaksi antara pendidik dengan peserta didik, atau antara guru atau dosen dengan peserta didiknya, guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa, di mana dalam proses interaksi itu ada tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kemudian, apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan di abad ke-21 ini? Inovasi pendidikan itu adalah segala sesuatu yang mencakup dari perkembangan metode baru untuk menyampaikan materi sehingga menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan adaptif. Nah, hal ini melibatkan atau membutuhkan penelitian maupun analisis begitu tentang strategi pengajaran yang sudah terbukti dengan berbagai pendekatan kreatif lainnya. Inovasi pembelajaran untuk abad ke-21 itu sangat diperlukan atau sangat penting. Mengapa? Begitu. Nah, banyak pertanyaan yang menjadi dasar begitu, mengapa inovasi pembelajaran ini sangat penting di abad ke-21. Yang pertama, mengikuti tren atau perkembangan zaman. Teknologi dan informasi dalam peradaban manusia sekarang ini tumbuh semakin pesat atau berkembang secara pesat. Nah, pembelajaran juga dalam dunia pendidikan harus menyesuaikan. Untuk apa? Agar pembelajaran itu relevan dan menarik bagi peserta didik. Kedua, meningkatkan efektivitas belajar para peserta didik. Inovasi tentu saja membantu proses belajar menjadi lebih efisien, interaktif, dan menyenangkan. Dengan kemampuan guru atau dosen untuk menciptakan model, metode, dan strategi belajar yang menyenangkan, tentu ini akan mengoptimalkan proses belajar, kemudian menarik para peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan yang ketiga, yaitu mendorong kreativitas. Guru dan siswa sama-sama ditantang untuk berpikir kreatif dan aktif dalam inovasi pembelajaran. Manfaat lain dari inovasi pembelajaran ini, guru menjadi memiliki berbagai macam atau variasi metode, model, dan strategi mengajar. Sedangkan pada siswa atau pada para peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa, mereka akan mendapatkan berbagai model pembelajaran. Kemudian model pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga tujuan pembelajaran menjadi tercapai. Dan yang keempat adalah mengakomodasi berbagai gaya belajar bagi peserta didik. Inovasi dalam pembelajaran tentu saja menciptakan lingkungan pembelajaran yang beragam, yang fleksibel, kemudian sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan yang kelima, yaitu meningkatkan motivasi belajar para peserta didik. Dengan inovasi pembelajaran, seperti penggunaan metode, kemudian media, strategi, dan model yang tepat dalam pembelajaran, akan membuat para peserta didik menjadi lebih semangat, lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Para insan pendidik yang hebat di seluruh Indonesia. Lalu, seperti apa manfaat inovasi pembelajaran untuk pendidikan abad ke-21 ini bagi para peserta didik dan pendidik? Bagi para pendidik,
Manfaat inovasi pembelajaran ini tentu saja meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional, kemudian mempermudah penyampaian materi menjadi lebih menarik dan interaktif, membuka peluang kolaborasi dengan guru-guru lain yang ilmunya sama, kemudian mengurangi kejenuhan atau rasa bosan dalam proses mengajar. Ya, tentu saja dengan variasi pembelajaran, dengan variasi metode, model, dan strategi pembelajaran yang diciptakan oleh guru pada pembelajaran, tentu saja akan menarik minat siswa untuk belajar. Dengan siswa minat atau tertarik untuk belajar, maka akan berdampak pada hasil pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana untuk peserta didik? Tentu saja bagi para peserta didik, manfaat dari inovasi pembelajaran yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Para peserta didik akan memiliki rasa ketertarikan dan rasa percaya diri dalam belajar ketika model, strategi, dan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru maupun dosen di dalam kelas itu sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, membantu memahami materi secara lebih mendalam dan kontekstual. Dan yang ketiga, mengembangkan tentu saja keterampilan abad ke-21 seperti critical thinking, problem solving, komunikasi, kolaborasi, dan yang terakhir yang paling penting itu adalah literasi digital. Kemudian manfaat inovasi pembelajaran bagi peserta didik lainnya yaitu memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Bapak Ibu insan pendidik di seluruh Indonesia yang hebat. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan inovasi pembelajaran dengan kurikulum merdeka yang dilaksanakan di era sekarang, era abad 21 ini? Tentu saja kurikulum merdeka memiliki hubungan yang sangat erat atau memiliki kaitan yang sangat erat dengan inovasi pembelajaran karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna, relevan, dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum merdeka mendorong kebebasan berinovasi baik pada peserta didik maupun para pendidik. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada guru untuk memilih dan mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka dan karakteristik peserta didik. Nah, hal ini memberikan peluang yang besar bagi para peserta didik dan bagi para pendidik untuk menggunakan berbagai macam atau beragam strategi inovatif. Misalnya strategi itu pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, kemudian pembelajaran berdiferensiasi ataupun pembelajaran kontekstual. Kemudian guru menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran yang berbasis digital, melakukan eksplorasi pendekatan baru tanpa terikat oleh standar kaku seperti pada kurikulum sebelumnya. Selain itu, hubungan antara kurikulum merdeka dengan inovasi pembelajaran yaitu menumbuhkan kemandirian dan kreativitas bagi para peserta didik. Artinya, dengan adanya inovasi pembelajaran mendorong para peserta didik untuk lebih aktif, kemudian mampu berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Kemudian memberikan ruang kepada para peserta didik untuk bereksperimen, kemudian berdiskusi, bahkan sampai pada tahap refleksi. Nah, hasilnya bagaimana? Tentu saja para peserta didik akan menjadi lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja atau pasar kerja yang berkembang dan sesuai dengan potensinya. Kurikulum merdeka tentu saja menjadi pemicu dan wadah bagi lahirnya inovasi pembelajaran dengan memberikan kebebasan, kemudian fleksibilitas dan dukungan pada pembelajaran yang relevan. Kurikulum merdeka memberi ruang eksplorasi bagi guru, kemudian menumbuhkan kreativitas siswa dan menjadikan proses belajar menjadi lebih hidup, artinya menyenangkan, bermakna, kemudian sesuai dengan karakteristik para peserta didik. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kita mengimplementasikan inovasi pembelajaran yang sudah tercipta dengan tantangan yang ada di sekitar kita?
Menjalankan inovasi pembelajaran memang penuh dengan tantangan, apalagi di tengah keterbatasan fasilitas, waktu, dan dukungan. Akan tetapi, dengan strategi yang tepat, inovasi pembelajaran tetap dapat diterapkan secara bertahap, efektif, dan kontekstual. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi tantangan yang ada, atau pertanyaannya, solusi apa yang tepat untuk mengatasi tantangan yang ada? Yang pertama, kita dapat memulai dari skala yang kecil dan sederhana. Artinya, inovasi pembelajaran itu tidak harus langsung besar atau rumit. Bapak Ibu guru yang hebat dapat memulai dari hal yang terkecil yang dapat membawa perubahan. Kemudian, Bapak Ibu guru dapat menggunakan sumber daya yang ada. Artinya bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada yang dapat mendukung inovasi pembelajaran. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan atau solusi apa yang perlu kita lakukan dalam menciptakan tantangan itu, dalam mengatasi tantangan tersebut? Yaitu, para pendidik dapat berkolaborasi dengan pendidik lainnya di seluruh Indonesia yang memiliki ilmu yang sama. Misalnya, kerjasama antar guru, yaitu ada dalam MGMP, di mana guru bisa berkolaborasi dengan guru di seluruh Indonesia untuk bercerita atau bertukar pikiran atau sharing tentang inovasi pembelajaran yang sudah terrealisasi, yang sudah dilaksanakan, ataupun yang sudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu menggunakan pembelajaran inovatif yang adaptif, yaitu para pendidik dapat menggunakan pendekatan yang ideal sesuai dengan kondisi kelas. Misalnya, Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen dapat membuat proyek yang nyata sesuai dengan materi seperti model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Inovasi pembelajaran dapat dijalankan asal Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen atau tenaga pendidik di Indonesia memiliki kemauan, kemudian memiliki kreativitas, dan memiliki strategi yang fleksibel. Tidak perlu menunggu semuanya sempurna, yang penting kita bergerak, mencoba, dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu guru insan pendidik di seluruh Indonesia, ketika kita berbicara tentang pembelajaran inovasi atau inovasi pembelajaran pada abad ke-21, tentu ini tadi dimunculkan oleh peradaban manusia yang semakin berkembang. Mau tidak mau, kita sebagai tenaga pendidik harus melek dengan informasi dan teknologi yang ada. Selain meningkatkan inovasi pembelajaran, kemudian menambah literasi digital kita, tentu saja hal-hal yang lain seperti dukungan dari pemerintah itu sangat kita perlukan. Artinya, kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari stakeholder yang lain atau pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia, inovasi pembelajaran pada abad ke-21 ini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan menjadi sebuah kebutuhan. Nah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan karakter peserta didik yang beragam, pembelajaran harus dirancang secara kreatif, fleksibel, dan relevan. Nah, melalui pendekatan yang inovatif, para pendidik tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membentuk generasi yang mampu berpikir kritis, kemudian mampu berkolaborasi, dan mampu beradaptasi dalam kehidupan yang nyata. Artinya, ketika Bapak Ibu guru mampu menerapkan model, metode, dan strategi pembelajaran pada inovasi pembelajaran, berarti kita sudah mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan dalam kehidupan nyata, siap bekerja dalam pasar kerja. Nah, oleh karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari guru, dosen, sekolah, hingga pemerintah untuk terus mendorong dan memfasilitasi lainnya lahirnya inovasi-inovasi pembelajaran yang bermutu. Dengan begitu, maka pendidikan di Indonesia akan semakin siap menyongsong masa depan yang kompetitif dan berdaya saing secara global. Bapak Ibu guru insan pendidik yang hebat di seluruh Indonesia,
Demikianlah opini yang dapat saya sampaikan terkait dengan inovasi pembelajaran di abad ke-21. Simpulan yang dapat saya sampaikan yaitu bahwa betapa pentingnya inovasi pembelajaran dalam menciptakan karakter yang bermutu. Tidak hanya penting bagi peserta didik, tetapi bagi para pendidiknya juga. Semoga Bapak Ibu guru yang hebat mampu menerapkan inovasi pembelajaran dalam pembelajaran, kemudian mampu berkolaborasi dengan baik bersama insan pendidik di seluruh Indonesia, sehingga pendidikan di Indonesia semakin berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Juwata. Sampai jumpa.